Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan nikmatnya dan rahmatnya kita masih bisa hadir datang ke majlis ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, membekali diri kita dengan ilmu yang mana ilmu adalah jalan ke surga. Kita tidak akan bisa masuk surga kalau kita tidak tahu jalannya. Maka orang-orang jahil yang tidak mengenal agama tidak akan mengetahui jalan ke surga, maka sulit baginya untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Sebaliknya orang-orang yang berilmu, memahami agama, tahu jalan yang akan ia tempuh, jalan yang akan ia tinggalkan, ia jauhi, maka insyaAllah dia akan selamat. Dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah taala akan selalu berada dalam kebaikan, berada dalam kenikmatan, kebahagiaan jika kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah tema yang sangat penting menjadi perhatian bagi kita, yaitu tentang perhatian kita terhadap amal ibadah kita. Setelahnya jangan sampai kita gagal nanti di akhirat, gagal panen, ya, karena kita hidup di dunia ini adalah ibarat bercocok tanam, menanam kita. Apa yang kita tanam dunia ini? Al-amalus salih, amal. Sedangkan akhirat adalah negeri panen, tempat memanen, darul hasad. Oleh karena itu para sahabat mereka sangat khawatir terhadap amal-amal mereka, terhadap diterimanya amal mereka, khawatir diterima amalmu atau tidak. Kenapa demikian? Karena banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis yang menyatakan bahwa orang-orang yang beramal, beribadah, ternyata tatkala ya dia dilihatkan amalannya tidak ada. Oleh karena itulah tidak setiap amal, ya, tidak setiap orang beramal diterima amalnya. Demikian juga tidak setiap orang yang salat, melaksanakan as-salah, diterima salatnya.
Tidak setiap orang berpuasa terima puasanya. Tidak setiap orang bersedekah diterima sedekahnya, karena dia melakukan apa yang merusak amal ibadahnya tadi. Ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana kita menjaga amal-amal ibadah kita jangan sampai rusak. Dikhabarkan ya dalam Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datang ya memperlihatkan kepada apa yang mereka lakukan. Nanti di akhirat ya dilihatkan amal-amal kita. Mungkin kita dulu di dunia ini banyak amal kita, banyak ibadah kita. Rupanya ketika kita melihat amal kita menjadi debu yang bertebangan, haba'an manthura. Debu yang bertebang berarti amal kita tak ada. Apa yang menyebabkan itu? Mungkin karena faktor ketidakikhlasan, kurang ikhlas. Mungkin karena faktor amal kita itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin karena dosa dan maksiat. Dalam surah Al-Kahfi ayat 104 juga Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang keliru ya, salah usahanya, amalnya fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira, menyangka sudah banyak berbuat baik, rupanya tidak. Allah banyak berbaik, rupanya tidak. Kenapa? Karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik, dia tidak menjaga amal ibadahnya. Demikian juga kita lihat dalam hadis ya, hadis seorang yang bangkrut ya, di mana ketika itu Nabi bertanya, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut tadi? Biasanya awak kalau yang bangkrut tu kan tidak ada pitih kan ya. Nabi bertanya, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Qalu, maka sahabat-sahabat menjawab, al muflis fina man la dirhama lahu wala muta'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dinar dan dirham, tidak punya dirham, tidak punya ya perkakas kesenangan, tidak ada punya harta. Rupanya bukan itu orang yang bangkrut. Innal muflis, lalu Nabi katakan, innal muflis min ummati, sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku siapa mereka? Man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin, orang yang datang di hari kiamat membawa pahala salatnya, wasiyamin, pahala puasanya, wa zakatin, membawa pahala zakatnya, wa ya'ti qad syatama hada, lalu dia datang, dia mencaci maki sepulan, menuduh sepulan, makan harta tanpa hak, kemudian dia menumpahkan darah ya, yang akhirnya fayu'ta hadam, diberikanlah ini dari kebaikannya, dan ini dari kebaikan, diberikan kebaikan-kebaikannya pada orang lain. Ini tidak ada kebaikannya lagi. Jika kebaikannya sudah habis ya, maka fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhiza min khatayah, diambil kesalahannya ya, dilemparkan kepadanya di neraka. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat dan hadis-hadis
yang menjelaskan tentang ya hal-hal yang membatalkan amal-amal kita, membatalkan salat kita, membatalkan puasa kita, merusak amal-amal ibadah ini. Inilah yang perlu menjadi perhatian kita. Ketahuilah bahwasanya kebahagiaan kita, ya, sungguhnya kebahagiaan kita sangat terkait dengan kesahihan ibadah kita, amal ibadah kita. Oleh karena itu seorang muslim, para salaf mereka sangat takut kalau amal mereka itu tidak diterima oleh Allah. Takut kalau salatnya tidak terima, puasanya tidak terima oleh Allah, ya. Sehingga kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladina hum min khasyati rabbihim musfiqun walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladina hum bi rabbihim la yusyrikun walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un. Sungguhnya orang-orang yang mereka takut terhadap Rabb mereka, Tuhan mereka, dan orang-orang yang mereka dengan ayat-ayat Rabb mereka, ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan ciptaan Allah, mereka beriman. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang terhadap Rabb mereka tidak mempersekutukan Allah, ya, syirik, tidak buat syirik. Walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang didatangkan kepada mereka apa yang mereka bawa, ya, wa qulubuhum wajillah, hati mereka penuh rasa takut, annahum ila rabbihim raji'un, sungguhnya mereka kepada Rabb mereka akan kembali. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bertanya, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Aisyah istri Rasulullah bertanya kepada Nabi tentang ayat ini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah, orang-orang yang didatangkan kepada mereka apa yang telah mereka bawa, hati mereka itu penuh rasa takut. Maka berkata Aisyah, maksudnya katanya, humul ladzina yashrabunul khamra, mereka ada orang-orang yang minum khamar, wa yusrifun, orang-orang yang melampaui batas. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak, ya, tidak wahai binti As-Siddiq, akan tapi mereka adalah orang yang berpuasa, salat dan bersedekah, wa hum yakhafuna, mereka takut tidak terima oleh Allah, ya, ibadah mereka tadi. Kemudian mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam menggapai kebaikan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang musara'ah, bersegera untuk mencapai kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita untuk menggapai kebaikan. Peluang-peluang kebaikan yang ada kita berusaha untuk meraihnya. Mereka, para salaf, takut tidak diterima amal mereka, ya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk beramal, juga berlomba-lomba untuk memperhatikan amal. Bahkan Ali bin Abi Thalib, beliau lebih memperhatikan kesahihan amalnya dibandingkan amal itu sendiri. Lebih benar amal saya enggak, kalau saya salat, ruku saya, sujud saya benar enggak. Bukan yang diperhatikan itu banyaknya amal, akan tapi yang diperhatikan itu adalah kesahihan amal kita. Kalau amal tidak sahih, banyak mana, ya, jelas tidak bernilai si Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sangat dibutuhkan itu kualitas dari amal ibadah kita. Kalau kita lihat kini umat Islam kan banyak Islam, akan tapi orang Islam yang mengamalkan agamanya berapa orang? Tidak begitu banyak. Orang Islam dari yang mengamalkan agama itu
yang betul-betul mentauhidkan Allah, yang tak pernah datang ke dukun. Mana banyak orang yang suka datang ke dukun dengan orang yang tidak suka ke dukun. Atau mana yang banyak orang bertauhid kepada Allah dengan benar dengan orang tidak mentauhidkan Allah. Mana banyak, Bu? Islam ya, akan tapi sebagian masih lemah tauhidnya, masih suka datang ke dukun, tukang tenung, tidak dijaganya amal ibadahnya tadi. Sementara kalau kita dalam hal urusan dunia, dalam hal kita punya barang, kita jago, kita rawat, kita punya mobil, kita jago, kita rawat, hati-hati membawanya. Amal kita yang akan kita persembahkan di hadapan Allah, ini wajib kita jaga, wajib kita perhatikan. Oleh karena itu para salaf, para ulama salaf, kalimat salaf artinya adalah para pendahulu awak. Apa makna salaf tadi? Para pendahulu. Kemudian ketika kita tambah sekete as-salih, pendahulu yang saleh. Siapa itu? As-sahabat, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un tabi'in. Orang yang mengikuti salaf namanya dinisbatkan dia orang yang mengikuti manhaj salaf, maka namanya salafi, salafiyun. Dia bukan aliran dah. Kalau bapak tanya dari mana kita mengetahui agama ini, kalau bukan dari para salaf. Mustahil kita mengenal agama kalau bukan dari sahabat Nabi, kalau bukan dari orang-orang terdahulu dan sudahnya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdullah bin Abi Malikah? Beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi, aku mendapatkan 30 dari sahabat Nabi, kulluhum yakhafu 'ala nifaq, yakhafun nifaq 'ala nafsihi. Semua mereka takut terhadap kemunafikan pada dirinya. Aku mendapatkan 30 sahabat Nabi, semua mereka takut atas kemunafikan pada dirinya. Apa kemunafikan ini? Lain salat je tapi tiba di rumah, lain lo kerajonya. Ya. Kemunafikan dilakukan hal-hal yang terlarang. Ya. Salat jalan juga, dosa jalan juga. Dia tidak menjaga amal ibadahnya, tidak dijaga amal ibadah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita untuk menjaga amal ibadah kita. Kemudian Hafiz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, telah dia menyebutkan sebagian sahabat Nabi, yaitu Ibnu Abi Malikah, karena orang mukmin itu kadang-kadang dia dihadapkan dengan perkara-perkara yang akan merusak amalnya, ya, yang akan menghilangkan keikhlasannya, maka dia wajib menjaga. Kadang-kadang awak ketika dipuji orang langsung, ya, diawang-awang langsung hati awak, sehingga rusak hati kita. Maka butuh kita keikhlasan. Beribadah itu, ya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut ingin dicela, tetapi adalah murnikan ketaatan kita hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melainkan bagaimana mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah saja. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di dalam mengkaji tentang hal-hal yang membatalkan, ya, membatalkan amal ibadah kita, maka membatalkan amal ibadah kita ini terbagi kepada dua. Ada membatalkan secara keseluruhan,
Seperti seorang yang berbuat syirik akbar, syirik besar, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada jin, kepada setan, ya, ini batal seluruh amalnya, ibadah. Murtad, ini batal seluruh amal ibadahnya, ya. Berbuat kekafiran, ya, batal. Yang kedua, batal sebagian amal, bukan semua amal yang terkait. Nah, seperti berbuat ria atau karena maksiat yang dilakukannya, batal sebagiannya. Jadi batal amal kita itu batal semuanya, seperti kesyirikan, syirik akbar, ya, kekafiran, murtad, kemudian batal sebagian. Ini yang akan kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Apa saja yang akan membatalkan amal ibadah kita sehingga nanti di akhirat kita gagal panen awak. Panen amal nanti kita di akhirat, rupanya kita nak panen. Yang pertama adalah kekufuran, kesyirikan, ya, murtad, kemunafikan. Ini membatalkan amal ibadah kita. Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinih," siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafir, dan dia kafir, fa ulaika habitat a'maluhum, itulah mereka yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Kita takut kalau amal kita tidak terima oleh Allah. Apa nanti yang akan kita persembahkan kalau amal kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Az-Zumar ayat 65, Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaik," telah diwahyukan kepadamu, "wa ilal ladzina min qablik," dan kepada orang-orang sebelummu, "lain asyrakta la yahbatanna amaluk," jika engkau berbuat syirik sia-sia amal. Syirik menyebabkan amal kita sia-sia. Allah yang katakan, ya, bahwa kesyirikan itu menyebabkan amal kita sia-sia. Apa bentuk kesyirikan? Seperti, ya, menyembah berhala sudah jelas. Berdoa kepada selain Allah, syirik. Meyakini tempat-tempat tertentu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Memberikan sesajian berupa makanan, ya, atau sesuatu ke tempat, ke gunung, supaya tanaman-tanamannya itu, ya, tidak dimakan oleh hama. Ini juga syirik, karena permintaan penunggu tempat tadi. Banyak bentuk-bentuk syirik, ya, nanti kita akan merincikan. Oleh karena itu, mari kita jauh segala bentuk kesyirikan. Kalau kita mati dalam, ya, mati meninggalkan dosa syirik, enggak tobat awak. Apalagi kalau syirik akbar yang kita lakukan, kita mati nak tobat, maka kita akan kekal di neraka. Walaupun salat buya, yo, walaupun salat lawak. Oleh karena itu jangan sampai kita buat syirik. Apapun persoalan kehidupan kita, bagaimanapun sulitnya, kita hanya bergantung kepada Allah. Allah yang bagi rezeki awak, bukan manusia. Ya, nahnu narzuqukum wa iyyakum, kami yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada kalian, dan rezeki mereka. Maka janganlah kita takut kehilangan rezeki sehingga kita mau berbuat syirik. Yang kedua, di antara hal yang akan merusak amal kita, ar-riya. Riya itu adalah pamer. Dalam beribadah, pamer. Kalau dia datang ke masjid, yang beli baju baru, sengaja dicali-calian, kipih-kipihnya baju contoh.
supaya orang mencari baru baju mah. Ya. Kalau dia berinfak bersedekah sengaja dikeraskannya, sengaja dia angkat suaranya, tapi tujuannya itu supaya orang lain menyangka ini orangnya dermawan. Akan tetapi bolehkah kita berinfak dengan terang-terangan? Hamba Allah sebulan sekian, ya, kalau tujuannya untuk memotivasi agar orang termotivasi boleh. Tapi kalau tujuannya di hati kita, bagi yang di hati orang yang berinfak, ya, supaya dia menunjukkan dia ini orang yang paling banyak berinfaknya, supaya orang melihatnya ni orang dermawan, maka ini tidak boleh. Karena Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Infakkanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kamu, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi bukan berarti tidak boleh terang-terangan, boleh. Tapi jaga hati kita, jaga niat kita. Contohnya di masyarakat awak kan terbiasa balon cek namanya. Siku ada tu Pak, balon cek. Boleh aja balon cek tadi, tetapi jaga hati kita, jaga keikhlasan kita. Bukan untuk memaneh-manehan, ya. Akan tetapi tujuannya adalah hanya untuk Allah. Oleh karena itu riya, di mana orang yang riya ini beribadah ingin diperlihatkan kepada orang lain atau karena kepentingan dunia. Nyo rajin beribadah di kaujian, ya, ke kaujian baru rajin beribadah. Nyo rajin beribadah di karena nyo kakak rajo, nyo melamar kerajo. Tujuannya itu bukan karena Allah, tetapi karena ingin melamar pekerjaan supaya lulus. Salahkah itu? Ya salah. Wajib kita beribadah itu hanya ikhlas karena Allah, ya, memurnikan ketaatan kita hanya karena Allah semata-mata, bukan karena ada sesuatu. Karena amal yang dilakukan, ya, tanpa keikhlasan, maka amal itu sia-sia. Inilah yang ditakutkan oleh Nabi kita. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sungguhnya yang sangat aku takutkan atas kalian asyirkul asgar, syirik kecil. Kalau syirik akbar, syirik besar itu tampak, dia ya jelas seperti orang menyembah patung, berdoa kepada selain Allah. Tapi syirik kecil ini dia tersembunyi. Makanya Nabi takut terhadap syirik kecil ini, karena banyak orang yang kena dengan syirik kecil ini, ya. Apa kata Nabi? Yang aku takutkan atas kalian asyirkul asgar, ar-riya, ya. Di mana di hari kiamat manusia yang riya, yang dia beribadah karena manusia, ya, idza jazan nasa bi amalihim, ketika itu mintalah idhabu ilal ladzina kuntum turaun. Kalau kita beribadah karena manusia, mintalah nanti di hari kiamat kepada manusia tadi, apakah mereka akan membalasi atau tidak. Penting keikhlasan kita. Orang yang ikhlas itu dia beribadah bukan karena ingin disanjung, ingin dipuji, bukan pula takut karena cacian, tetapi adalah murni hanya karena Allah semata-mata. Kalau dia berbuat baik kemudian dicaci orang, ya tetap dia berbuat baik, ya. Umpamanya mau mengurus masjid lalu dihina orang, caci maki orang karena ya perbuatannya, tetap dia berbuat baik. Walaupun dia nak jadi pengurus lain, tetap dia beribadah kepada Allah, tetap dia datang ke masjid. Kenapa? Karena amalnya itu adalah karena Allah semata-mata. Maka orang-orang yang riya nanti dia orang-orang yang akan mula-mula dimasukkan ke api neraka. Maka berhati-hatilah kita. Kalau kita
bersedekah, berinfak kepada orang, jangan kita harapkan balasannya. Awak kan kadang-kadang Bapak Ibu, kalau awak berhadiah ke orang, lalu ketika itu kadang-kadang talompek di mulut awak senang bahagia. Nyo nak pernah bagi awak. Ada mulut itu Pak? Ada kan? Berarti kita mengharapkan pemberian orang lain. Kalau kita yang memberi, kita jangan memikirkan pemberian orang lain. Yang kita pikirkan kebaikan kita, apa yang telah kita berikan ya kita ikhlaskan. Jangan kita harapkan pemberian orang lain. Ya. Banyak di antara kita seperti itu. Kalau inyo bersilaturahim singgah ke tampik lun sanaknya, ya kalau lun sanak, kalau inyo lacok ke situ, kemudian nanu sanaknya ndak pernah datang kemari, tapi cuma aja nya mbok ke situ mula datang-datang dah. Karena nya ndak pernah kemari. Bukan seperti itu silaturahim. Silaturahim itu apa? Orang yang menghubungkan ya tali yang putus. Bukan balas membalas. Kunjungi saya, kamu akan saya kunjungi. Tidak, itu satu rahim tadi. Itu boleh membalih nama itu. Kata Nabi, mukafiat. Tetapi yang satu rahim itu kalau kita hubungan sudah putus, kita yang mulai ya untuk menghubunginya, untuk mendatanginya, untuk menyapanya. Itulah dia satu rahim tadi. Alladzi yasilu, ya orang yang dia menghubungi kamu ketika sudah putus hubungan tadi. Maka dahululah segala bentuk arya. Yang ketiga, hal yang membatalkan amal saleh kita, al-mannu wal adha. Al-mannu wal adha. Suka menyebut-nyebut pemberian, suka menyebut paragiah, kemudian wal adha, menyakiti orang yang ya kita menyakiti hati orang yang kita berikan tadi. Orang menerima sedekah kita, menginfak kita sakiti hatinya. Maka ini ya tidak boleh, bahkan menyebabkan pahala kita hilang. Ladagiah orang ya kalau tidaklah baik-baiknya dah. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Baqarah 264. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu bil manni wal adha, dengan suka menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Wak bagi ke orang lain, kuah besok dia minta je nak. Kan sakit hati orang itu. Wak bagi ke orang lain, berikan saja. Jangan disakiti hati orang lain. Ya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, suka menyebut-nyebut kebaikan kita, pemberian kita orang lain, musajid itu kalau nak diambil nak tagak gitu. Kau baca cerita lo ke orang lain. Kalau nak diambil nak tagak ni. Ambo yang mana pertama kali yang musajid itu. Sebut dia menyebut ke orang lain itu untuk apa? Untuk berbangga. Hapus pahala kita bapak-bapak ibu sekalian. Ya. Atau kita membantu orang lain, membantu tetangga. Kemudian tetangga itu sekarang sudah sukses. Kemudian kita sabik-sabik, itu dia ambo dulu tu. Kalau tak dia ambo nak jadi ulang tu dah. Kau nya cari tolong lihat. Ya kita pernah membantunya dulu mungkin, ya biaya sekolahnya, enggak dia sudah jadi sarjana umpamanya. Kita sebut-sebut kebaikan kita pada orang lain agar untuk membanggakan diri. Maka ini menghapus pahala kita. Kecuali kalau kita sebut kepada orang tadi untuk mengingatkan dirinya ketika dia sombong. Yang sombong kan, awak je nak disaponya lah. Kita sampaikan kepadanya. Kita tegur dan kita nasihati.
Dulu siapa yang biaya kamu? Biaya sekolah kamu siapa? Mungkin itu kemenakan awak, nusana awak. Tersebut bukan untuk berbangga, tapi untuk mengingatkan dirinya. Itu mulia, supaya dia sadar. Nah, kalau itu boleh, tapi bukan untuk berbangga. Yang tidak dibolehkan itu untuk membanggakan diri. Ini yang tidak boleh. Jadi menyebut-nyebut pemberian kita tiap sebentar dan menyakiti hati orang yang menerimanya, maka ini penyebab tidak diterimanya amal kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu minhum." Ada 3 kelompok yang Allah tidak terima dari mereka pahalanya. Sarfan wala adlan, ya. Baik secara langsung dan tidak pula, ya, dalam bentuk adlan. Akun, orang yang durhaka. Mannan, suka menyebut-nyebut pemberian. Wa mukazzibun bil qadar, mendustakan qadar. Nah, 3 kelompok ini, ya, jelas tidak terima, ya, pahalanya. Yang keempat adalah hal yang menyebabkan tidak terimanya amal kita, tarkus salatil asri takasulan, meninggalkan salat asar karena bermalas-malasan sampai habis waktunya. Ini disebutkan di dalam hadis, ya. Imam Bukhari menyebutkan bab orang yang meninggalkan salat asar, ya. Dan disebutkan hadis Abi Malih, kunna ma'a Buraidah fi ghazwati fi yaumin zi ghaibin, faqal, adalah kami bersama Buraidah dalam satu peperangan, ya. Lalu ketika itu dia berkata, bakiru bi salatil asli, ya, segeralah untuk melaksanakan salat asar. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatal asli faqad habita amaluh. Siapa meninggalkan salat asar sungguh sia-sialah amalnya. Namun bukan berarti meninggalkan salat lain boleh, ya. Karena salat asar itu diistimewakan, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Istimewakan karena banyak orang meninggalkan salat asar. At-ta'alli 'ala Allah subhanahu, bersumpah atas Allah, ya. Namun untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya, ya, seperti bi annahu la yaghfiru li fulan, ya, semuanya demi Allah tidak akan ampuni pada sefulan. Berikutnya adalah masyakkatul rasul qaulan wa amalan, durhaka kepada perintah Rasul baik perkataan dan perbuatan. Tidak taat kepada perintah Rasul, ini juga penyebab rusaknya amal kita. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan pahala amal kalian. Termasuk juga meninggikan suara kita dari suara Ar-Rasul. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kamu tinggikan suaramu di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau menganggap buatan kita, karya kita lebih mulia dibandingkan hadis Nabi, ya, untuk meninggikan apa yang kita buat, tulisan kita lebih hebat daripada hadis Nabi. Nah, ini juga hal yang membatalkan amal-amal kita. Berikutnya adalah al-ibtida' fid din, berbuat bid'ah dalam agama. Ini kita sudah banyak beribadah, rupanya ibadah kita itu karena tidak sesuai dengan perintah Nabi, ya, akhirnya amal kita ditolak, atau melakukan hal-hal yang tidak ada suruhannya. Al-ibtida' di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada contohnya, tidak ada dasar dari kami, maka amal itu tertolak.
Amal ibadah yang tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya, tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir, zikir dia zikir sendiri-sendiri. Tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir ya berjamaah atau dipimpin. Rasulullah berdoa sendiri-sendiri. Tidak ada Nabi Rasulullah memimpin doa. Ini jawab Bapak Ibu kan ketika imam berdoa pula. Yang dibaca imam nak tahu ada. Amin saja. Bukankah doa ini kita meminta kepada Allah? Kalau kita minta kepada Allah tu harus tahu apa yang kita minta. Ini yang kita minta, nak tahu kita bagaimana kita mengaminkan. Makanya berdoa itu masing-masing, sendiri-sendiri. Maka betul supaya tahu yang kita minta tadi. Walaupun kau bahasa Indonesia atau bahasa awak. Ya. Tapi kalau hanya kita mengaminkan doa imam tapi tidak tahu yang diaminkan, nah beda kok. Doa cilako beko wa aminkan lo. Nah, itulah gunanya kita beramal sesuai sunnah. Beramal sesuai sunnah ini hal yang mudah, praktis, ya, mudah sekali, tidak ada beban. Kalau ya kematian seorang Allah dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, dikuburkan, sudah doa masing-masing aja lagi. Tidak ada beban apa-apa, tidak ada di paralean gaya lain. Ya, sunnah itu adalah mudah sekali. Maka beramal dengan sunnah, ya, memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, tidak membebani kita dalam hal-hal ya yang kita bisa melakukannya mudah. Masuk kata Pak besoknya salat dulu. Baik, kita salat dulu, nanti kita lanjutkan sekalian tanya jawab sekalian. Barangkali sampai di sini, beko kita lanjutkan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Tadi kita sudah jelaskan bahwa terakhir al-ibtida' fid din, membuat perkara-perkara baru dalam agama, termasuk juga yang akan merusak amal, ya, menyebabkan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini wajib kita murnikan sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuat perkara-perkara baru yang tidak ada dasarnya, ya, ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran, sehingga wajarlah menyebabkan tidak diterimanya amal kita. Amal yang tidak terima itu amal terkait, ya, amal yang kita lakukan pada waktu itu, bukan seluruh amal. Nah, kita katakan tadi bahwasanya ya, merusak amal itu ada merusak secara keseluruhan, ada merusak sebagian. Kalau merusak secara keseluruhan, orang yang murtad, orang kafir, ya, orang berbuat syirik akbar, itu rusak seluruh amalnya. Adapun merusak sebagian ini telah kita sampaikan, seperti berbuat dosa, bermaksiat. Nah, termasuk juga yang akan merusak itu berbuat bid'ah dalam agama. Salat, kan dia salatnya sudah bercampur baur dengan yang hak, dengan yang batil, ya. Cara berdoanya juga
tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasanya ada ya, puasa orang tidak makan daging dan segala macamnya, puasa saja kan ya, maka jelas itu bukan puasa secara syariat ya, sehingga tidak terima, tertolak. Kenapa? Ya tidak ada dasar yang diajarkan Nabi. Banyak amalan-amalan masyarakat kita yang mereka lakukan, bila kita caliak dan timbang cara dalil-dalil mereka tidak ada dasar, hanya budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Di antara hal yang akan merusak ya, perbuatan yang akan merusak amal kita, al-farhu was-surur bi qatlil mu'min, merasa gembira dengan membunuh seorang mukmin. Tidak ada rasa sesalnya membunuh seorang mukmin. Di mana dalam hadis ya, man qatala mu'minan faqad tabata bi qatlihi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adlan. Ini Allah tidak akan menerima pahalanya membunuh seorang mukmin ya, Allah tidak akan terima sarfan, muamalahnya, tidak pula bentuk perlakuannya, keadilannya. Berikutnya adalah di antara hal yang akan merusak ya amal ibadah kita, datang ke tukang tenung ya, tukang ramal, pada ke dukun, datang saja menyebabkan rusak amal kita. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan, siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu adalah orang yang mengetahui perkara-perkara gaib ya, besok apa yang terjadi ya, mengetahui perkara gaib yang ada di telapak tangan awak, di jari awak. Kau bentuk garis jarinya tu lah bengkok-bengkok ya. Susah hidupnya nanti. Yang meramal ya, araf mengetahui yang gaib, mengetahui barang yang hilang punya ya. Maka ini jelas tidak terima salatnya 40 malam. Dalam riwayat lain ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibu yang dimuliakan Allah, wajib kita menjauh segala bentuk ya perdukunan ya, wajib kita menjauh segala bentuk perdukunan. Apa bentuk dukun? Mungkin saja dukun ini bisa mengobati, tapi cara pengobatannya tidak sesuai dengan syariat ya. Mengobat dengan ayam punya kan, awak sakit je ayam buat bedah ayam ya. Kerangka kita dengan kerangka ayam beda, tapi kan cegak dia buaya. Ya walaupun cegak, cik-cik dalam gak 200 kat seorang orang, 2 orang cegak. Itu sebagai ujian keiman dewa. Berimankah kita atau kufur? Melihat kenyataan tersebut. Jadi termasuk juga datang kepada tukang santet ya. Ini adalah menyebabkan tidak diterimanya amal kita. Di sini kita lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak terima salatnya 40 malam, 40 hari. Datang bertanya. Dalam riwayat lain mereka dikatakan kufur. Man ata arrafan au kahinan, siapa mendatang ke tukang ramal atau kahinan ya, dukun, wasad, lalu dia membenarkan perkataannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kufur dengan apa yang turunkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sakit ya berobatlah kita. Mana kita berobat? Pengobatan yang dibolehkan ya, seperti ke dokter, bidan, herbal ya. Kalau bauri boleh. Kalau aurinya tadi murni
baca bismillah saja. Tak ada aneh-aneh, ya. Kalau yang mereka itu memang ahli dalam hal tadi, ya. Ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai rusak amal kita dengan perbuatan datang ke tukang tenung, ke dukun. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang akan menyebabkan amal kita rusak, ya, minum khamar, kecanduan minum khamar. Minum khamar. Man salibal khamar lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Siapa yang minum khamar tidak terima baginya salat 40 pagi. Ya, saya tidak minum khamar, ya, tapi minum TKW, ya, brandy. Dulu di masa Nabi namanya khamar. Apa yang dikatakan khamar tadi? Sesuatu yang merusak akal awak. Khamar. Walaupun namanya berubah, akan tapi hakikatnya sama. Ya, ganti baju kan bisa aja kini kok. Tapi badannya itu je. Maka wajib kita jauhi diri kita dari minum khamar, baik dalam jumlah sedikit atau dalam jumlah banyak. Berikutnya adalah hal yang akan merusak pahala, menghilangkan pahala kita, iktina'ul kalbi fil bait. Memelihara anjing di rumah. Kau mau mengecek awak, ya. Ini akan mengulangi pahala awak, ya, kecuali kalau anjing itu ditempatkan di kebun, tinggalnya situ, bukan anjing di rumah kita masuk, kalau ya di depan rumah kita. Nah ini maaf ya kalau bapak, kalau ada nan banjang di rumah atau ibu-ibu kok suaminya ada anjing di rumah, mengurangi pahala kita. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsaka kalban yankusu min amalihi kulla yawmin qiratul, ya, qirat. Siapa yang memelihara anjing di rumahnya, berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat, ya. Kecuali anjing yang ditugaskan untuk menjaga kebunnya, ya, anjing untuk menjaga kebunnya. Anjing untuk buruan, tapi yang untuk buruan tu tinggalnya tidak di rumah dah. Memang ada anjing untuk berburu, tapi tinggalnya tidak di rumah. Banyak dalam masyarakat kita yang suka dengan anjing, ya, kadang-kadang pagi baru juga lalok lah dicaliaknya anjing kan, anaknya tak caliaknya dah, ya. Kemudian kadang-kadang jilat oleh anjing tadi. Oleh karena itu jauhilah hal apa yang merusak awak, yang pahala awak satu kiratnya, ya, satu bukit, ya. Kalau kiraten jabalain, sukulan satu bukit tadi, satu gunung. Satu hari hilang pahala awak, satu hari hilang pahala awak. Oleh karena itu jangan kita lakukan hal demikian. Di antara hal yang akan merusak amal kita, siapa yang mengimami suatu kaum sedangkan kaum itu benci terhadap mereka, bencinya terhadap kezalimannya, ya, ya, imam tu zalim umpamanya, tapi imam tu orang yang baik, ya, lalu benci kaumnya, kainnya, maka dosanya dosa kaum yang benci tadi, ya. Ini perlu kita perhatikan. Di antara hal yang berikutnya, hajrul muslim li akhihi muslim duna uzun syar'i,
menghajar seorang muslim terhadap saudara muslim tanpa uzur syar'i. Artinya adalah tidak menyapanya, tidak menegurnya, tidak mengucapkan salam kepada saudaranya sama mukmin tanpa ada uzur syar'i, sebab yang disyariatkan. Ya. Kita boleh ya untuk mengisolasi seorang, menghajar seorang dalam rangka untuk mendidiknya. Umumnya dia jahat, sengaja kita tidak tegur karena tingkah lakunya ini merusak. Tapi boleh hanya 3 harinya. Kita tidak boleh tidak menegur orang ya melebihi 3 hari. Batasan 3 harinya. Itu pula kalau ingin mendidik seorang, mendidik anak kita, saudara kita yang perangainya tidak baik, ya kita tidak tegur dia hanya batasan 3 hari. Lewat 3 hari itu tidak dibolehkan lagi untuk tidak tegur dan sapa, kecuali kalau ada maslahat yang besar. Ya, ini perlu kita perhatikan. Banyak kita dalam kehidupan masyarakat kadang-kadang awak balun sana nak tegur sapa dah, ya, bertetangga tidak tegur sapa, yang akhirnya menyebabkan amal kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi ya, termasuk juga berbuat zalim, rusak amal awak, menzalimi orang lain dalam hal harta, ya, kehormatan orang yang kita injak-injak. Karena nanti apabila kezaliman kita dengan manusia tidak kita selesaikan di dunia ini dengan merelakannya atau berhubung dengan harta mengembalikan, nanti di akhirat akan dituntut. Di akhirat tu tidak ada dinar dan dirham, tidak ada pitih, tidak ada di akhirat. Bagaimana cara menuntutnya? Cara menuntutnya adalah ya dengan amal ibadah awak. Amal awak agian kanyo. Kalau kita buat zalim pada orang lain, amal kita berikan kepadanya. Kalau kita nak punya amal, dosa orang tu lemparkan kita. Maka jangan sampai kita menzalimi orang lain. Ya. Menzalimi dalam hal harta, dalam hal ya kehormatan yang kita cemarkan, nama baik yang kita cemarkan, diburukan, dibulu-buluan, dijelekan, difitnah dan lain-lain. Itu kan bentuk zalim juga, padahal dia tidak melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada yang mau bertanya, silakan. Kita buka soal al-jawab. Kalau tidak ya kita cukupkan sampai sini saja ya. Simpan aja pertanyaan dulu ya. Atau enggak boleh yang kamu tanya lagi. Tak yang kamu tanya. Salah satu metode belajar itu adalah bertanya. Ya, contoh tadi hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi bertanya, sahabat menjawab. Ketika sahabat tidak bisa menjawab, lalu Nabi jawab. Ya. Banyak hadis-hadis Nabi yang bertanya. Al-Quran juga tadinya yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Berarti Al-Quran pun mengajarkan metode bertanya. Tapi bertanya itu untuk mendapatkan ilmu, ya, bukan untuk menguji kan. Ada bertanya kan, ada juga bertanya tapi menguji, mendapatkan ilmu. Atau karena tidak tahu kan, minta penjelasan. Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu yang bermanfaat. Karena inilah yang kita minta. Setiap pagi Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, ya. Manfaat mudah kita mengamalkannya. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang terima. Inilah amal yang terima.
Jadi kita khawatir, takut kita jangan sampai amal kita nak terima. Kenapa? Karena di akhirat nanti nak ada lagi kesempatan untuk beramal. Mati awak nak ada kesempatan untuk beramal lagi. Dunia inilah, ya, dunia inilah jangan sampai dengan perbuatan kita yang tidak benar, yang tidak baik menyebabkan amal tidak terima oleh Allah. Bila taufiq hidayah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.